Shalom, puji Tuhan. Mari kita masuk ke dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Sebelumnya kita persiapkan hati kita minta kuasa Tuhan untuk membuat kita bisa menjadi lahan yang subur untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Terima kasih kami boleh belajar untuk mendengar, melatih ibadah kami supaya kami bukan hanya mengerti mengenai firman-Mu, mengenai isi hati-Mu, tapi kami boleh juga melakukannya dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ketika firman itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kami, maka hidup kami akan menjadi lebih baik. Tuhan berkati, Tuhan urapi setiap telinga mendengar, Tuhan cengkeram kami, persiapkan kami menjadi lahan yang subur. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita masuk ke dalam topik ketiga pada minggu ketiga untuk tahun 2025 ya. Kita masuk mengenai hal berpuasa, karena berpuasa ini menjadi salah satu bagian dari, kalau kita ngomong salib itu adalah hubungan horizontal, hubungan vertikal nomor satu ya, hubungan horizontal dengan sama, hubungan vertikal dengan Tuhan, dan Kristen adalah bicara mengenai salib. Tapi juga ada poin ketiga, yaitu hubungan dengan diri kita sendiri, yaitu kalau Tuhan Yesus terpaku di atas kayu salib, kita bicara hukum utama dari kitab suci di Markus 12 ayat 29-30, itu dikatakan bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita, segenap jiwa, mengasihi sama seperti mengasihi diri sendiri. Nah, diri sendiri ini satu poin yang kita harus sadari bahwa ada hal-hal tertentu yang kita harus belajar supaya kita boleh kembali kepada rancangan Tuhan. Karena sebab waktu yang lalu kita beritakan mengenai kejatuhan manusia ya. Kejatuhan manusia itu membuat manusia kehilangan gambar dan rupa Allah. Tapi ketika manusia itu bertobat, dia mendapatkan kembali gambar itu, tapi keserupaannya itu tidak serta-merta langsung kembali. Nah, keserupaan ini harus melalui satu progres ya, satu kemajuan, satu pertumbuhan. Jadi dari bayi rohani lahir baru menuju remaja sampai tumbuh dewasa dan menjadi mempelai Kristus, baru keserupaan itu makin hari makin besar. Nah, otomatis untuk menjadi serupa itu kita harus fokus kepada diri sendiri. Kalau di Lukas 9 ayat 23 dikatakan, barang siapa yang ingin mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salib. Yang menyangkal diri ini bagian dari hal yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Memikul salib, salib adalah vertikal, adalah hubungan dengan Tuhan secara vertikal, hubungan kasih, dan hubungan kasih dengan sesama secara horizontal. Setiap hari dan mengikut aku, kata Tuhan. Lukas 9 ayat 23. Jadi kita hari ini bicara mengenai hal berpuasa, itu hal yang terkait dengan diri kita sendiri. Kenapa kita harus melakukan itu, melakukan puasa? Karena puasa, kalau kita bicara perjanjian lama pada kitab Bilangan, kitab Imamat ya, awal-awal itu dikatakan ketika Tuhan memanggil bangsa Israel, kitab Keluaran, untuk bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai, Tuhan minta satu hal, kuduskan dirimu, berpuasalah, persiapkanlah, baru boleh ketemu sama Tuhan. Jadi berarti apa? Manusia berdosa. Dosa manusia itu membuat kita tuh tidak layak, membuat keilahian kita, gambar kita tuh hilang. Kalau perjanjian lama kan iman kepada Yesus belum ada, karena Yesus belum turun menjadi anak manusia. Sehingga apa? Sehingga orang itu dibenarkan ketika dia itu menjadi imam besar dan dibenarkan melalui korban darah, korban persembahan darah. Jadi mereka ketika Tuhan minta mereka ketemu dengan Tuhan, mereka diharuskan berpuasa dulu, mempersiapkan diri, mengkuduskan dirinya dengan salah satunya adalah berpuasa dan tidak melakukan hal duniawi lainnya. Kalau kita melihat di kitab perjanjian lama lainnya, kita katakan di Mazmur, di kitab Yesaya, di kitab Mazmur dikatakan bahwa Daud ketika dia itu ingin supaya anaknya dengan Batseba itu diselamatkan Tuhan, dia berpuasa selama 7 hari. Tapi ketika Tuhan tidak mengabulkan,
akhirnya apa? Akhirnya dia berhenti berpuasa. Nah, jadi puasa dalam hal ini adalah menunjukkan bahwa keinginan manusia sebelum mereka bertobat, pada waktu itu mereka masih dalam konteks belum segambar dengan Allah. Mereka ingin mendekatkan diri, jadi membuat diri mereka cukup kudus untuk bisa memohon, ketemu sama Tuhan, memohon sesuatu. Ya, kalau kita bicara di Yesaya, dikatakan, inikah yang kau sebut berpuasa? Dikatakan bahwa kamu berpuasa tapi kamu tetap masih menyala-nyalakan orang, masih menghukum orang, masih menghakimi orang. Nah, Tuhan tidak berkenan, tapi Tuhan berkenan, berpuasa yang Tuhan berkenan adalah kita tuh memberi pada sama kita fokus untuk membebaskan orang yang dari hukuman dan membuat mereka budak-budak itu menjadi merdeka. Nah, itu bicara mengenai kita itu ketika puasa kita tidak fokus sama diri kita. Jadi diri hidup kita ini kita tidak boleh fokuskan. Kita harus fokus kepada sesama, ya. Kan kita masih ingat ketika kita bicara mengenai kenapa manusia pertama Adam dan Hawa ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Hal pertama yang mereka lakukan adalah apa? Lari. Kenapa mereka lari? Karena mereka dulunya sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, setiap hari Adam itu dan Hawa itu ketemu sama Tuhan, melihat kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Adam tidur dengan Hawa, Adam bangun, Adam noleng ngeliatin istrinya, ngeliatin sesama. Dan jalan-jalan di Taman Eden ketemu sama Tuhan, ngeliatin Tuhan. Jadi manusia itu sebelum jatuh ke dalam dosa, hidupnya itu fokus sama Tuhan dan fokus sama sesama. Tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka mulai melihat dirinya sendiri dan menemukan bahwa mereka itu telanjang. Nah, intinya apa? Dosa itu membuat orang itu punya ego. Ya, ego itu apa? Ego itu kalau bahasa Inggrisnya singkatannya apa? Edging God's out. Berarti apa? Menyingkirkan Tuhan keluar. Jadi ego itu membuat orang itu fokus sama dirinya sendiri. Tidak mau fokus sama Tuhan, tidak mau fokus sama-sama. Tapi fokus sama dirinya sendiri. Nah, kita lihat tadi dari ayat-ayat yang kita bicarakan, dari kitab Bilangan ya, kitab Keluaran itu dikatakan bahwa berpuasa itu supaya apa? Supaya kita mengembalikan keilahian kita, supaya kita bisa mendekati Tuhan, supaya kita bisa ketemu sama Tuhan. Nah, itu berarti apa? Supaya kita bisa melihat Tuhan, fokus sama Tuhan, tidak fokus sama diri kita, mengkuduskan diri kita. Kalau Daud ngomong ketika dia memohon kepada Tuhan, dia kepingin Tuhan mendengar doanya, dia berpuasa. Esther kita lihat, dia ingin memohon bangsa Israel untuk diselamatkan. Dia berpuasa Esther 3 hari tidak makan, tidak minum. Ya, itu tujuan dari puasa. Jadi puasa itu supaya diri kita sendiri ini direndahkan. Bahkan dikatakan rendahkan hatimu, rendahkan dirimu dengan berpuasa. Di Perjanjian Lama, di kitab Bilangan, di kitab Imamat, di kitab Ulangan, itu dikatakan seperti itu. Jadi kita berpuasa itu berusaha supaya membuat ego kita tuh serendah mungkin dan mulai kembali fokus kepada Tuhan. Dan di kitab Yesaya ngomong, kamu kalau berpuasa itu menyambangi, istilahnya menyambangi ya, visit ya, menyambangi yatim piatu dan memberikan mereka makan. Jadi fokus sama sesama. Intinya apa? Supaya gambarnya Tuhan itu kembali pada kita. Supaya keilahian kita itu kembali. Itu tujuan dari puasa. Di Perjanjian Baru, jadi Tuhan Yesus sebelum dia berpuasa, dia dibaptis terlebih dahulu. Jadi kuasa Roh Kudus itu ada dalam kehidupan Tuhan Yesus. Setelah itu dia mengadakan puasa untuk mempersiapkan dirinya kembali melayani Tuhan. Jadi sebelum saudara dan saya siap untuk bisa mendapatkan keilahian secara penuh, kita harus melatih diri kita dengan berpuasa. Supaya apa? Supaya kita fokus kepada Tuhan dan fokus kepada sesama lebih daripada fokus kepada diri kita sendiri. Itu secara roh. Kalau secara mental, pikiran, perasaan, kehendak, ya otomatis pikiran kita dikatakan kalau bahwa kita ini harus menyangkal diri kita di Lukas 9:23 dan memikul salib. Berarti apa? Yaitu kembali lagi, berpuasa itu membuat kita ini akhirnya apa? Merendahkan diri kita. Kita tidak fokus sama diri kita, kita fokusnya sama Tuhan dan fokus sama sesama. Jadi pikiran, perasaan dan kehendak kita arahkan supaya kita fokusnya ke Tuhan dan fokus kepada sesama. Jadi kalau saudara berpuasa seperti yang
Daud inginkan, dia inginkan anaknya disembuhkan dengan Bathsheba itu kan keinginannya dia. Nah, dia berpuasa, Tuhan tidak mendengarkan keinginannya. Karena berpuasa yang benar itu tujuannya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk fokus sama Tuhan dan untuk fokus sama sesama. Contoh, saya masih ingat beberapa saat yang lalu, beberapa tahun ya, bukan baru-baru, sudah cukup lama, mungkin 10 tahun yang lalu. Itu ketika saya diminta untuk mendoakan salah satu masih family saya ya, yang mengalami sakit kanker. Saya berdoa dengan istri, saya tanya, Tuhan ini kami harus bagaimana? Dan Tuhan mengatakan, kalian harus berpuasa 3 hari. Nah, puasa 3 hari itu bukan terus kita ngomong pagi, sore nak makan, malamnya makan gitu ya sampai 3 hari, enggak. Tapi betul-betul selama 3 hari kami cuma minum air saja. Dan itu kami lakukan, dan ketika kami menurut dengan apa yang Tuhan katakan dan kami melakukan puasa itu, dan ketika kami berdoa, puasa itu bukan untuk kami, puasa itu untuk sesama, untuk family yang minta didoakan mengenai waktu itu pendarahan terus menerus selama 3 bulan, tidak pernah berhenti tanpa ada sebab, karena ada miom, ada kistanya, kalau tidak salah, miom atau kista. Nah, akhirnya setelah kami lakukan itu dan kami doakan, Tuhan menyembuhkan. Ya, saya katakan Tuhan menyembuhkan. Karena apa? Karena sebelum kami melakukan itu, kami tanya dulu. Dan itu bukan untuk kami, tapi untuk sesama kami. Jadi berpuasa, jangan terus kita berpuasa terus kita, saya minta sama Tuhan lah supaya Tuhan memberikan saya bisnis atau memberikan saya profit atau memberikan saya sesuatu. Jadi berpuasa bukan untuk kita, berpuasa itu untuk orang lain, ya. Supaya fokus kita kepada Tuhan dan fokus kita kepada sama kita. Jadi apa yang kita minta jangan untuk memuaskan kebutuhan duniawi kita, kebutuhan pribadi kita, tapi memang betul-betul untuk melayani apa yang menjadi kebenaran daripada firman Tuhan. Jadi misalnya kalau kita melihat bahwa seperti Esther melihat bahwa bangsa Yahudi akan ada resiko untuk dibasmi, dibunuh, habis. Dan dia berpuasa, dia bukan berpuasa untuk dirinya sendiri, tapi dia berpuasa untuk bangsa Yahudi. Supaya apa? Supaya bangsa kaumnya itu diselamatkan dari pembantaian yang dicanangkan oleh orang jahat ya pada waktu itu. Sehingga dia melakukan puasa supaya fokusnya bukan kepada diri sendiri. Nah, memang menarik ya, secara roh bahwa kita berusaha untuk mengembalikan keilahian kita sehingga kita ini bisa makin segambar dengan Tuhan ya. Roh kita dan roh Tuhan bisa menjadi satu roh ya. Itu secara roh, secara kejiwaan kita berusaha fokusnya kepada Tuhan dan kepada sesama. Jadi kehendak kita, pikiran kita, perasaan kita fokuskan kepada Tuhan, kita fokuskan kepada sesama. Bukan untuk memuaskan diri sendiri. Dan secara fisik sangat menarik saudaraku bahwa secara fisik ternyata puasa ini sangat berguna sekali. Jadi saya baru menemukan bahwa ketika seseorang ini tidak mengisi tubuhnya dengan makanan selama lebih daripada mungkin 12 jam secara paling singkat ya, atau 18 jam kalau kita katakan intermittent fasting, itu akan membuat tubuh daripada yang bersangkutan itu, saudara atau saya yang melakukan intermittent fasting itu mengalami satu proses yang kalau dikatakan memakan mulai satu proses yang dikatakan autophagy. Autophagy itu istilahnya apa? Memakan diri kita sendiri. Jadi sel-sel yang tidak bagus ya, pertama mungkin memakan fat kita, storage fat lemak dalam tubuh kita itu dimakan oleh tubuh kita. Tapi kalau kita puasnya makin lama itu dia mulai makan sel-sel yang tidak berguna. Sel-sel yang memang harus dibuang, itu dimakan. Jadi tubuh kita ini kalau melakukan puasa secara fisik itu melakukan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh dokter dan obat-obatan. Ini sesuatu yang saya baru pelajari dan luar biasa saudara. Bahkan di Amerika baru terakhir ada beberapa penelitian bahwa obat kanker yang paling mujarab adalah apabila seorang kena tumor atau kanker, itu supaya dia itu melakukan puasa tidak makan
sama sekali kecuali minum air selama 10 hari. Setelah itu baru diukur kembali apakah masih ada tersisa. Kalau masih ada tersisa, diberi jeda waktu berapa hari untuk persiapan tubuhnya dipulihkan dan mulai puasa lagi seminggu atau 10 hari lagi. Dan setelah dilakukan beberapa stage, beberapa fase, itu ternyata apa? Ternyata sel-sel kanker, sel-sel tumornya mati, saudara. Karena apa? Sel tumor, sel kanker itu makan gizi atau protein atau asupan gula yang kita masukkan ke dalam tubuh. Tapi ketika tubuh kita tidak memiliki masukan sama sekali selama 1 minggu bahkan 10 hari, itu maka tubuh kita sendiri akan berusaha makan yang dikatakan autophagy, sel-sel yang tidak berguna dalam tubuh kita, sehingga apa? Tidak ada sisa makanan, sehingga sel kanker, sel tumor itu akhirnya apa? Tambah kecil, bahkan akhirnya hilang dari tubuh penderita kanker atau tumor yang mau melakukan puasa jangka panjang. Jadi puasa betul-betul tidak ada makanan yang masuk. Jadi ternyata puasa itu sesuatu yang sangat positif ya, baik secara roh, baik secara jiwa, mental maupun secara fisik. Karena ketika kita berpuasa lebih dari 72 jam, itu tubuh kita fisik itu mengeluarkan human growth hormone. Hormon yang betul-betul bisa membuat kita ini rejuvenate ya, istilahnya membuat kita ini diperbaiki secara fisik. Sehingga kalau tubuh kita secara fisik diperbaiki, otomatis mental kita juga menjadi lebih baik. Karena tubuh yang sehat akan membawa jiwa yang baik. Kalau tubuh kita sakit-sakitan, stres, ya jiwa kita akan terpengaruh. Tapi kalau tubuh kita sehat, yang namanya stres, hormon kortisolnya itu pasti akan berkurang banyak. Kita akan lebih mudah tidur, enggak gampang emosian, ya, sehingga pikiran kita juga menjadi baik, perasaan kita menjadi nyaman. Karena apa? Karena produksi serotonin membuat kita ini menjadi bahagia dikatakan ya. Bahkan juga dopamin akan diproduksi oleh darah kita, hormon tubuh kita ketika tubuh kita ini menjadi sehat. Jadi berpuasa itu bukan cuma sekedar membuat kita nih roh kita kembali kepada Tuhan, membuat kita makin segambar serupa seperti Tuhan, membuat kita bisa menyangkal diri kita sendiri, tapi juga secara pikiran, perasaan, kehendak, mental kita menjadi lebih positif. Ya karena kita dibawa oleh Tuhan supaya fokus bukan kepada diri sendiri, tapi fokusnya kepada Tuhan dan fokus kepada sesama. Dimana ketika Adam dan Hawa, manusia pertama diciptakan, dan mereka belum jatuh ke dalam dosa, itu yang mereka lakukan. Fokusnya mereka tiap hari kepada Tuhan dan fokusnya kepada sesama, bukan fokus kepada diri sendiri. Sedangkan kejatuhan mereka ke dalam dosa membuat saudara dan saya semua menjadi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang suka fokus kepada diri, orang-orang yang egois. Ya, nah dengan berpuasa Tuhan mengajarkan supaya apa? Puasa kan salah satu pilar ibadah. Supaya kita dengan ibadah kita puasa, kita belajar untuk tidak fokus pada diri sendiri, untuk menyangkal diri kita sendiri dan memikul salib. Apa itu salib? Fokus kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, fokus pada sama, mengasihi sama, dan mengikut Yesus. Amin. Bukan cuma itu saja, bahkan secara fisik pun sangat berguna untuk saudara dan saya ketika kita mau melakukan berpuasa. Tapi ingat, puasa bukan diet. Jadi ketika kita melakukan puasa seperti yang Tuhan mau sebagai pilar ibadah, kita juga harus mengimbangi dengan berdoa, puasa dan berdoa. Karena banyak hal seperti ketika kita berdoa melawan puasa kegelapan ya, yang mungkin sebagai bentuk sakit penyakit yang menimpa saudara kita, dan kita mendoakan seperti tadi kami terbantu mendoakan famili kami yang kena kanker, kena tumor, kena miom, kena kista. Itu harus disertai dengan berdoa, bukan cuma berpuasa. Kalau cuma puasa tanpa doa itu namanya diet. Ya, tapi kita harus berdoa dan puasa. Jadi pada waktu berpuasa kita juga kehidupan doanya kita aktifasikan. Sehingga apa yang kita lakukan itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk refocus kehidupan kita kepada Tuhan dan refocus kehidupan kita kepada sesama. Ya, doa dan puasa itu yang Tuhan ajarkan di Perjanjian Baru. Jadi ketika Tuhan mengusir
setan. Tuhan ngomong, hal seperti ini harus dengan doa dan puasa. Ya, jadi berdoa saja mungkin kurang cukup, harus dengan puasa. Karena apa? Dengan puasa itu keilahian kita itu ditimbulkan kembali. Ya, kalau dulunya waktu jatuh ke dalam dosa, gambar dan rupanya Tuhan kan hilang dalam diri kita. Nah, dengan berpuasa keilahian kita, ya, faktor ilahi ini faktor supranatural yang harus kita ambil kembali. Ibaratnya gini, kalau HP ini Android yang canggih, ya, Android canggih ini bisa kita pakai kecanggihannya kalau terkoneksi dengan WiFi, internet. Demikian pula saudara dan saya, keilahian kita itu akan bisa kita pakai keilahiannya ketika kita terkoneksi dengan Tuhan. Dan berpuasa, doa dan puasa itu juga bisa membuat keilahian kita terkonek dengan apa yang Tuhan mau. Roh kita menjadi satu dengan roh Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kita ketemu di hadapan tahta kasih karunia Tuhan, roh kita menjadi satu dengan roh Allah. Karena roh Allah telah dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya dan menyertai kita untuk selama-lamanya. Sehingga apa? Kita mengalami kepenuhan roh, saudara. Ya, itu adalah tema tahun 2025. Janganlah kita mabuk, Efesus 5:18, oleh anggur, tapi biarlah kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan berpuasa, doa dan puasa. Puasa itu adalah salah satu latihan daripada pilar ibadah kita, supaya kita mengalami kepenuhan roh yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan mengingatkan setiap daripada kita supaya kita berdoa dan berpuasa. Sehingga berpuasa adalah salah satu bagian dari pilar ibadah yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Karena secara keilahian roh kita akan ditarik kembali seperti yang Tuhan mau, menjadi keilahian kita, membuat kita menjadi satu roh dengan roh Tuhan. Dan jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita menjadi refokus kepada Allah dan refokus kepada sama lebih daripada kepada diri sendiri. Dan secara fisik pun Tuhan memberi tahu kepada setiap daripada kita bahwa berpuasa itu akan membawa banyak kebaikan untuk kesehatan kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui firman pada hari ini kami semua boleh Kau bawa untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan Roh Kudus menyertai kita, melindungi kita, menolong kita, menghibur kita, memberkati kita mulai daripada hari ini sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.